Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngikutin perkembangan kisah nyata yang saya simpen selama 40 tahun nih. Dan ini juga untuk di part 3 saya bicara. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, bahkan ada orang yang DM ke saya, tuh ketemu nggak gitu dengan orang yang nyiksa saya waktu itu gitu. Ya jujur, mungkin Allah itu memberikan suatu kelebihan dan daya ingat saya yang sangat mungkin luar biasa waktu saat itu. Jadi kita kembali lagi ke zaman dulu ya. Saya kalau makan siang itu dulu dikasih jatah tuh sehari itu kalau nggak salah 300 itu saya makan 2 kali, siang dan sore. Nah, saya sekali beli itu 150 untuk makan gitu, ntar sorenya baru 150 lagi. Pada waktu itu ya 150 itu udah lumayan lah kalau menurut saya mungkin ya. Ya pakai telur atau pakai sayur, pakai tempe gitu pada waktu saat itu. Nah, jadi di depan warteg itu ada kuburan Kober namanya. Dibilang kuburan Kober lah gitu. Nah, dari situ saya inget. Kenapa saya ingat kuburan Kober itu? Karena waktu saya makan siang itu di situ makamnya tuh digali, dipindahin. Saya nggak ngerti itu makam tuh dipindahin, dimasukin kain kapan gitu kan, tulang-tulangnya gitu. Nah ini jadi memori buat saya yang saya ingat gitu, itu kuburan Kober digali. Nah jadi mengacu ingatan itu, saya ngumpulin nih teman-teman SMA pas sudah sekolah nih. Saya ngumpulin, terus saya tanya, tolong tanya sama orang tua kalian di Jakarta Utara itu di mana ada namanya kuburan Kober. Nah kuburan Kober nih gitu kan. Ya alhamdulillah ketemu tuh akhirnya ada Ji di daerah Warakas katanya gitu kan. Udah kita berangkat ke sana ke daerah Warakas, kita tanya kuburan Kober yang dulu digali. Nah, ya alhamdulillah dilalanya pada saat kita ke situ orang pun langsung ingat orang-orang situ gitu. Nah, kita tanya kepada orang-orang situ. Nah, akhirnya mereka memberitahukan posisinya ini loh kuburannya gitu. Nah pada saat itu udah jadi sekolah SMP apa SMA gitu di situ tuh sekolah bertingkat juga gitu, sekolah bagus gitu. Nah sehingga pada saat di jalan itu udah mulai tuh daya ingat saya waktu itu saya SMA ya, aku nggak tahu umur berapa persisnya tuh. Saya inget gitu loh, jalan-jalan yang udah mulai mungkin dulu saya lupa tuh langsung, wah ini dia nih jalannya saya dulu pernah lewat nih gitu kan. Nah akhirnya saya lewat nih jalan itu gitu. Nah saya telusuri sama teman, akhirnya alhamdulillah rumah di mana tempat saya disiksa, tempat saya bertubi-tubi selama 2,5 tahun itu, saya benar-benar siksaan yang saya terima. Akhirnya itu ketemu rumah itu, saya pandang itu dari jauh, dari jembatan kurang lebih sekitar ada 200 atau 150 meter lah saya pandang. Ya Allah, saya bilang gitu, ternyata itulah rumah yang dulu tempat penganiayaan itu terjadi. Lah akhirnya seiring waktu ya udah yang penting saya tahu aja gitu loh, karena saya waktu itu kan masih sekolah, jadi saya pikir ya udahlah yang penting saya tahu tempatnya, nanti suatu saat nanti saya akan datang lagi, seperti itu. Nah akhirnya waktu terus berlalu sehingga saya itu
setelah lulus SMA kuliah, lulus kuliah terus saya kerja di swasta sehingga saya sampailah kerja di pemerintahan waktu itu. Nah, waktu itu tahun kurang lebih sekitar tahun berapa ya? Tahun 2008. Nah, ingat saya. Waktu itu saya tahun 2007 itu saya berangkat haji, tahun 2008 saya sudah itu saya samperin. Nah, waktu itu saya cuman kontak dari Tangerang waktu itu. Mong, saya bilang gitu, namanya Kimong, sahabat saya. Kimong, tolong dong anterin saya ke tempat si Umar. Wah, Kimong ini mungkin berekspektasinya saya, wah nggak mau nanti bakal lo bakal lo gebugin, bakal lo apain gitu kan, khawatir. Bahkan wah, saya bilang saya berusaha untuk enggak lah, nggak mungkin saya bilang gitu. Artinya saya kan udah mentalnya udah bagus gitu, ngapain gua harus jahat sama orang, ngapain saya harus dengki atau dendam sama orang, berkat kamu semuanya. Akhirnya saya dari Tangerang ke Warakas. Pas itu malam setelah maghrib mau isya lah gitu ya, kalau nggak salah pas isya apa mau isya gitu. Saya datang ke sana langsung ke lokasi. Nah, saya langsung nanya sama bapak-bapak di situ. Saya nanya gitu, Pak izin, saya bilang rumahnya Pak Umar yang mana ya, saya bilang gitu, karena di depan situ kan. Lah itu Pak orangnya baru datang dari Bekasi, saya bilang gitu. Dari Bekasi. Iya itu baru masuk Pak, nggak ada cuman ya 1 menit dari bapak datang, Pak Umar baru masuk gitu kan. Wow, ini yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena Umar udah nggak tinggal di situ lagi, dia udah tinggal di Bekasi. Dengan waktu bersamaan saya dari Tangerang ke Warakas. Si Umar itu dari Bekasi ke Warakas. Coba itu bayangin. Dengan berapa puluh tahun kita nggak ketemu, dengan momen seperti itu kalau bukan Allah yang ngatur rencana itu, luar biasa. Singkat kata, saya langsung ketemu sama si Umar. Pak Umar ada yang nyariin, dia bilang gitu. Akhirnya ketemulah Umar sama saya. Saya tanya, Pak Umar, wah itu, wow, saya bilang ini orang kalau saya mungkin saya masih punya dendam atau punya rasa sebel atau mungkin marah, mungkin wah ini kalau saya gebuk atau saya tonjok, saya tendang nih mungkin orang ngejungkel kali ya dalam hati saya. Wow, saya bilang itu. Cuman darah saya waktu itu memang sempet ngalir. Temen mungkin juga udah berusaha, si Kimong ini juga udah berusaha untuk prepare gitu kan, takutnya saya marah dan tiba-tiba mukul dia gitu. Nah, sehingga lantas saya tanya, Pak Umar ingat saya bilang. Dia sempat mikir gitu, siapa ya diliatin gitu, siapa gitu kan. Nah, terus kita ini agak bingung gitu kan, ini Umar atau bukan gitu kan. Terus saya nggak inget loh siapa ya, dia bilang. Saya Tommy Pak. Tommy, nggak inget loh, maaf kata dia. Maaf banget, maaf gitu kan. Sehingga saya tanya lagi, Tommy dulu yang ikut sama bapak. Kaget luar biasa, kaget, nangis, jujur mengingatkan sebuah saya
perbuatan keji dia itu luar biasa. Rasa amarah, dendam, dan dengki itu saya juga terharu juga dengan kondisi seperti itu. Dia sampai mau sujud, saya papa. Dia peluk saya, minta maaf saya, minta maaf. Ya, saya bilang saya minta maaf juga, saya bilang. Saya datang ke sini bukan berarti saya punya niat apa-apa, saya silaturahmi aja. Saya pengen nanyain, ibu saya pernah nggak ke sini? Itu ibu yang saya cari, ibu yang saya tanyakan. Umar bilang nggak pernah saya ketemu semenjak saat kamu pergi. Wow, saya bilang. Cuman saya bilang sama dia, sama si Umar, saya sehat kan Pak, saya bilang. Dan saya sekarang udah sarjana, saya bilang. Dan saya sekarang sudah haji, saya bilang. Nangis, makin nangis dia kondisi waktu itu. Ya alhamdulillah. Sehingga saya melihat orang ada jarak sekitar 100 atau 80 meter, ibu-ibu dia nangis gitu. Ibu dia nangis sambil manggil saya. Sehingga saya urusan sama si Umar saya sudah selesai, terus saya samperin tuh ibu-ibu tadi gitu. Ya alhamdulillah, saya tanya kenapa Bu. Ucapan dia hanya bilang, saya yakin pasti kamu datang, pasti kamu kesini. Oh ya sudah. Akhirnya kita tanya, kenapa Ibu? Dia peluk saya. Dia bilang, dulu kamu kalau habis dipukul sama Umar, kamu sering curhat ke ibu. Astagfirullahaladzim, saya bilang, makasih ya Bu, saya bilang gitu. Saya terima kasih banyak. Saya mungkin nggak inget sama ibu, tapi kan ibu mungkin saya waktu itu sama masih kecil ya. Jadi umur 7 tahun itu ya, saya udah nggak inget apa-apa gitu. Sehingga akhirnya saya pamitan dan sehingga saya pulang. Nah itu saya juga sempet saya datang ke rumah orang yang kedua yang saya ikutin. Nggak ada kesan apa-apa sih. Saya cuma tanya ibu, dan mereka juga nggak tahu situasi dan kondisinya seperti apa gitu. Itulah mungkin yang saya infokan untuk saat ini. Masih ada hal lain lagi nanti yang akan mungkin saya expose, saya informasikan kepada teman-teman. Tunggu yang tadi part 4. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, cari cuan yang banyak. Semoga Allah meridhoi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.